Pak Budi bisa dijelaskan saat ini kondisi virus corona di kacamata pengamatan dari Dewan ini? Yang pasti COVID-19 yang ada di Batam ini sekarang memang sangat serius sekali, artinya peningkatan yang membutuhkan konsentrasi semua pihak dengan sungguh-sungguh, terutama pemerintah dalam hal ini dalam penanganannya, berkoordinasi dengan gugus tugas yang sudah berjalan, termasuk dengan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, itu tetap harus semakin diintensifkan agar penanganannya itu betul-betul sistematis dan terarah. Sekarang kan sudah diresmikan, sudah dibuka penanganannya di Barelang, rumah sakit untuk menangani COVID-19 ini. Nah, ini malah justru lebih terfokus, artinya lebih benar-benar bisa terarah. Nah, hanya bagaimana sekarang pemerintah ini memberlakukan kepada masyarakat itu, ya, yang mana ini masih dalam artinya belum diberlakukan PSBB, ya. Nah, artinya masih seperti aturan-aturan yang memang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk hidup dalam sehat, termasuk menjaga jarak, yang menggunakan masker, ya, termasuk social distancing sama physical distancing, itu memang betul-betul harus sosialisakan dan diberlakukan sampai betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Harus konsisten, pemerintah itu harus betul-betul tak henti-hentinya mensosialisasikan ke masyarakat sampai ke akar-akarnya betul-betul. Nah, itu yang penting ini. Jangan berbicara tentang masalah yang lain. Nah, ekonomi ya itu juga penting. Makanya justru itu pemerintah harus konsisten lah. Yang penting itu aja, pemerintah konsisten. Nah, sekarang kan katanya tidak ada dana. Nah, dana itu sementara juga mengharapkan daripada kontribusi semua masyarakat, termasuk pengusaha. Masyarakat tidak harus diminta aja, sudah bergotong royong sekarang. Nah, cuman bagaimana menyatukan daripada bantuan-bantuan itu juga supaya satu pintu. Nah, terus mana-mana masyarakat yang perlu dibantu, termasuk sembako. Nah, data-data pun sampai sekarang itu juga kami lihat belum jelas data itu. Nah, rencana kami Komisi 1 ini memang mau mengundang, ya, memanggil daripada lurah camat untuk betul-betul data masyarakat yang perlu akan diberikan bantuan terkait dengan nanti, ya, kalau memang akan diberlakukan. Ya kan, ini sementara katanya pemerintah lagi mengajukan lewat provinsi, mengajukan ke pemerintah pusat untuk dilakukan yang namanya PSBB. Nah, itu kan. Nah, namun untuk arah ke sana pemerintah mempersiapkan, ya, jika itu nanti sudah diberlakukan, ya konsekuensinya adalah masyarakat juga harus disuplai terkait dengan masalah, dibantu terkait dengan masalah sembako. Baik, PSBB tadi menurut Pak Budi sendiri apakah setuju kalau memang Batam ini mau diberlakukan PSBB? Lah, itu kan begini, itu sudah ada itu kewenangan pusat itu. Nah, pusat kan untuk menyetujui dengan permintaan daripada pemerintah daerah dalam hal ini khususnya Kota Batam, itu kan ada kriteria yang bisa masuk dalam kategori PSBB itu. Pusat lebih tahu, oh, peningkatannya bagaimana, penanganannya bagaimana, ya kan, kesadaran masyarakatnya kayak apa. Nah, terus bagaimana kekuatan ekonominya Kota Batam, ya kan, untuk mencapai dan lain sebagainya masyarakat, penanganannya bagaimana. Itu kan sudah ada, pusat sudah punya ininya. Baik, semua. Pak Budi, ini kan tadi juga sudah ada pemberitaan tentang rumah sakit rujukan sudah mulai penuh, sedangkan kita sendiri kan juga sudah ada rumah sakit di Galang nih. Apa pendapat Pak Budi? Ya, justru kalau saya lebih
lebih cenderung ya selagi sekarang ini kan sudah dipersiapkan ya rujukan yang memang betul-betul sudah dipersiapkan itu adalah di Barelang. Justru kalau umpama ada sekarang ini yang apa namanya yang sudah terjangkit atau yang memang sudah positif, sudah kalau menurut saya langsung diarahkan ke Barelang, ke sana, ke Galang sana, rumah sakit yang rujukan pemerintah yang sudah dipersiapkan itu, agar supaya justru fokus, jadi penanganannya itu betul-betul begitu. Nah yang terjadi sekarang peningkatan daripada apa yang positif, terus penanganannya di rumah sakit yang sementara ditangani di RSUD atau juga di RSBP ya, itu yang mengarah kepada kesembuhan itu kan bisa dibilang kecil, tidak ada, kan kira-kira gitu. Nah tapi kalau penanganannya ini betul-betul serius, saya tidak mengatakan bahwa di UD itu penanganannya tidak maksimal, tapi memang kenyataannya realitanya seperti ini. Nah, saya kira gitu. Baik, Pak Budi, ini kan juga informasi tentang Pak Wali Kota Tanjung Pinang sudah terjangkit positif COVID-19. Mungkin juga himbauan juga ya buat masyarakat ya, agar ini menjadi acuan, agar mungkin khususnya ini para pejabat nih Pak Budi di lingkungan DPRD atau mungkin saya sangat setuju ya, semua perangkat pemerintah itu kalau perlu dites semua ya, termasuk DPR. Namun pernah saya berbincang-bincang karena minimnya alat itu, makanya ya diutamakan untuk yang memang dalam posisi sekarang ini ODP atau PDP. Nah itu yang diutamakan di situ karena terbatasnya daripada alat itu tadi, COVID test itu. Nah kalau pada prinsipnya saya sangat setuju sekali itu, pemerintahan dalam hal ini mau siapapun itu perlu dites itu. Jadi bagaimana kalau menurut pandangan Pak Budi sendiri, mungkin langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah Kota Batam ini apakah sudah memang sudah bagus atau masih perlu adanya koreksi, Pak Budi? Justru kami ini DPR sangat menyesalkan adanya pemerintah Kota Batam yang tidak responsif, artinya tidak kurang kalau saya katakan tidak menghargai kenyataannya seperti itu ya. Kemarin diundang untuk rapat dengan DPRD tidak hadir ya, karena dengan alasan yang artinya memang belum disiap ya, minta diundur waktu, tapi sampai sekarang tidak ada memberikan respon. Sebenarnya di situ nanti kita akan tahu, ingin tahu juga. Nah, tidak langsung apa yang menjadi tugas Pemko saat ini dalam menangani COVID-19 sama sekali tidak melibatkan DPRD. Ini saya sangat sayangkan. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Harapannya apa nanti? Apakah perlu dipanggil lagi atau gimana? Loh, yang pasti pimpinan sudah menjadwalkan hal itu. Saya yakin pimpinan pasti akan menjadwalkan kembali. Nah, tinggal respon daripada Pemko bagaimana. Karena bagaimanapun jangan mengajak hanya gara-gara anggaran atau dana tidak ada. Tetapi bagaimana kita juga ingin mendukung secara program ya daripada pemerintah. Konsepnya kayak apa sih menangani COVID-19 ini? Konsep daripada pemerintah itu yang sebagaimana sebenarnya. DPR juga ingin tahu, karena konsep itu kalaupun program sudah akan dijalankan tidak lepas daripada anggaran. Nah, anggaran itu siapa yang bahas? Baik, mohon maaf Pak Budi, kemarin saya sempat nanya sama Cak Nur, katanya DPRD juga mendukung kalau apabila Pemko Batam memerlukan anggaran. DPRD katanya masih punya anggaran 4M ya. Apakah sampai saat ini sudah terrealisasi atau sudah? Pada prinsipnya kita akan mendukung. Pada prinsipnya ini tolong digarisbawahi itu. Pada prinsipnya saya secara pribadi mendukung terkait dengan masalah penggeseran atau apapun bahasanya untuk penanganan COVID-19 ini diprioritaskan pada prinsipnya.
Tetapi mbok yao, nah tetap harus kita bahas. Kita juga ingin tahu anggaran dananya itu seberapa sih sebenarnya yang ada. Terus dana-dana dari mana yang akan kita mau alokasikan, atau bahkan kita mau cari dana dari mana. Itu supaya kita juga bisa membantu. Nah, programnya makanya saya bilang konsepnya pemerintah itu kayak apa dalam menangani COVID-19 ini, kayak apa konsepnya. Nah, baru kita tanya nanti, danamu itu ada berapa? Nah, ya kan gitu, sumber dananya itu dari mana saja. Nah, kalau perlu mau kita carikan bagaimana, kita bantu untuk memikirkan itu. Itu sebenarnya. Nah, ini sayangnya ini tidak terjadi gitu loh. Oke.